Pemirsa, kita sampai di akhir acara. Sekarang giliran apa tadi? Filosof atau filosof? Giliran filosof Rocky Gerung. Oke, sebetulnya ini nggak bisa maksimal diskusinya karena tadi ada soal cara mendeteksi apa yang disebut threshold of anxiety itu, ambang batas kecemasan. Jadi sebetulnya ini teknik yang ada di dalam cara survei untuk TikTok aja, nggak langsung nanya pada orangnya tuh, Anda cemas karena apa itu? Karena saya duga indikator tahu bahwa orang tidak mungkin ngaku dia cemas, gitu. Karena itu dia muter pakai orang ketiga untuk bertanya keadaan orang pertama tuh. Kan itu intinya. Atau sebaliknya, nanti begitu indikator punya data, kalau dia bikin wawancara langsung, Anda cemas apa enggak? Nanti datanya itu diambil alih oleh Pak Luhut sebagai big data tuh. Jadi dia muter, dan itu teknik yang bagus sebetulnya tuh. Di dalam teori intelijen, mending pakai orang ketiga untuk mengetahui pikiran orang pertama tuh. Kan itu technically, methodologically, teknik begitu. Tapi saya bisa ambil konsekuensinya tuh. Kalau ternyata 62%, setengah lebih orang cemas terhadap atau tidak berani mengucapkan pikiran itu apa konsekuensinya bagi demokrasi tadi yang terangkan oleh Fahri? Atau dia jadi pasif dan gak mau berpartisipasi karena dia udah terhalang secara mental. Ya udah, saya gak mau ngomong deh. Rugi bagi demokrasi itu. Itu artinya oposisi tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang justru sebagai balancing untuk assessment policy. Kan dirugikan pemerintah kan, karena nggak ada suara jujur, orang pasif aja. Atau sebaliknya, orang nekat. Kalau saya bilang misalnya Pak Karni takut pada istri, itu artinya ada sesuatu kesalahan pada Pak Karni. Ini misalnya ya. Ya itu. Kalau saya bilang saya takut pada Ibu Mega, bukan saya takut karena saya hormat pada Ibu Mega. Lain posisinya itu. Takut pada Tuhan, saya submisif. Saya merendahkan diri pada Tuhan. Tapi kalau takut pada presiden, apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah beliau bengis. Beliau tega. Yang takut sama presiden siapa? Kita dalam konteks ini ya kita bicara ya. Iya, dalam data itu. Ya kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang tidak saya ucapkan? Pada siapa? Saya bilang kalau takut pada Presiden Putin misalnya. Atau Presiden Wakanda. Oke, karena dia bengis. Rocky Gerung takut menyebutkan Jokowi. Terima kasih Anda sudah sebutkan. Sebutkan saja. Oke. Itu pertanda bahwa saya masuk di dalam satu konsekuensi. Anda tidak punya kemampuan untuk mengedit bahasa ketika Anda ada dalam kekuasaan. Saya hanya memperlihatkan bagaimana sense ini memang betul yang dideteksi oleh indikator. Bahkan saya takut mengucapkan nama Jokowi sekarang. Oke, berarti jelas ya. Rocky Gerung takut mengucapkan itu. Bukan saya takut, karena saya mesti terangkan kenapa saya takut pada kekuasaan yang sebetulnya nggak boleh. Coba jelaskan. Oke. Saya pelan-pelan lagi ulangi. Kalau saya takut pada kekuasaan, itu artinya kekuasaan itu otoriter. Semua orang takut pada Soeharto, tapi pada satu threshold ketakutan itu berubah menjadi perlawanan. Jadi yang kita sebut sebagai rasa takut itu sebetulnya fungsinya dua, mengamankan diri saya supaya tidak terjebak pada sesuatu yang tadi uncertainties. Kalau saya lagi naik gunung, saya lihat ada gambar bergerak-gerak, saya mesti berhenti karena saya cemas. Begitu saya mendekat, ternyata itu cahaya bulan yang memantul pada butir-butir air sisa embun. Maka saya anggap oke itu keindahan sebetulnya. Selesai rasa takut saya. Tapi kalau saya dengar bunyi yang saya kenal itu adalah bunyi kodok atau bunyi macan. Kalau bunyi kodok saya takut karena jijik itu. Kalau bunyi macan betul saya takut. Jadi itu spektrum dari rasa takut. Nah saya balik lagi tadi, kenapa kita mesti takut pada presiden itu? Mahasiswa awalnya takut, sekarang dia ubah rasa takut itu jadi energi perlawanan. Tanggal 11 nanti kita uji. Orang yang takut justru orang yang mampu melawan itu. Karena thresholdnya dia lewati itu.
Jadi sekali lagi itu yang saya terangkan dan saya jawab terakhir. Saya takut pada presiden karena tadi kata Fahri istrinya bagus. Kalau saya lihat obat itu dan sudah kadaluarsa saya akan minum karena dia racun. Saya takut pada presiden karena dia udah kadaluarsa. Terima kasih.